Yo, halo. Kali ini saya akan membahas itel Vision 1. Ya, smartphone yang bikin aneh pas pertama kali lihat dan denger mereknya. Agak kurang enak ya. Jadi ini handphone pendatang baru di Indonesia, harganya mulai dari 900 ribuan. Tepatnya ini saya beli 985 ribu. Dan kabarnya ini satu grup sama Infinix, garansinya resmi Indonesia sama kayak Infinix, dan masalah IMEI nggak perlu khawatir, udah kedaftar di Kemenperin. Sinyal atau jaringan aman lah. Kalau lihat desain bodinya, menurut saya ini masih lumayan cakep lah, belum jadul-jadul amat. Bagian belakangnya ini ada efek gradasi gitu. Kalau yang saya punya ini warnanya ungu, gradasi dengan hitam. Cuma model backdoor-nya ini masih bisa dilepas, padahal si baterainya ini udah baterai tanam. Di balik backdoor ada dua slot SIM dan slot microSD. Nah, ini bisa jadi poin plus kalau slotnya itu nggak hybrid. Untuk bodinya ini juga terbilang tipis, ringan, dan compact. Cukup nyaman waktu digenggam, build quality-nya cukup aja lah, nggak ada yang kretek-kretek, tombol-tombol juga enak. Untuk bagian depan, layarnya ini udah pakai rasio 19:5:9, dan ala-ala waterdrop display gitu. Ukurannya 6,088 inch, tanggung banget. Pakai IPS dan resolusinya HD+. Untuk kualitas gambarnya ini udah cukup baik, karena emang ukuran layarnya juga nggak gede-gede banget ya. Nggak ada masalah sama performa layarnya juga, cuma kalau dilihat-lihat bezelnya ini masih cukup tebel ya, apalagi di bagian bawah layarnya. Tapi ya saya seneng-seneng aja sih sama layarnya. Oh iya, untuk bagian kamera belakang itu ala-ala si buah-buahan yang pro, dia cuma ada dua kameranya, yaitu 8 megapiksel dan satunya masih VGA. Untuk fitur-fiturnya ada AI, portrait, dan low light. Kalau untuk kamera depan itu 5 megapiksel, hasil kameranya masih cukup dimaklumi ya. Dengan harga segitu ya pastilah speknya nggak bisa minta lebih. Tapi di mana ada kekurangan, ada kelebihannya juga. Untuk jeroannya, handphone ini pakai chipset dari Unisoc SC9863A yang masih 28 nanometer. Ditemenin pakai GPU PowerVR Rogue GE8322, RAM 2GB dengan Android 9 dan dapat skor Antutu sekitar 86.000. Dari gambaran itu mungkin udah pada bisa menilai ya, kalau ini handphone kentang, panas, boros, nge-lag. Ya, saya juga awalnya mikir kayak gitu. Tapi pas udah dipakai, dirasain, ternyata nggak semuanya salah. Performa buat main game jangan berharap lebih. Karena saya coba main PUBG Mobile, itu cuma dapet settingan smooth medium dan balance medium. Pas main pakai settingan smooth medium, masih kerasa dikit frame dropnya. Dan juga kadang-kadang stuttering gitu. Terus kalau buat main Mobile Legends, bisa pakai grafik high. Cuma saya nggak tega, karena pakai settingan rendah aja itu kadang-kadang frame drop. Bahkan kadang animasi dari hero itu macet-macet. Terus load gamenya juga terbilang lama. Ya menurut saya walaupun begitu, dari kedua game ini masih bisa lah dimainin. Untuk suhu body di handphone ini bisa dibilang nggak sepanas yang dibayangin. Masih dalam batas wajar, bahkan kerasa adem ayem aja, nggak gampang panas. Paling anget aja pas main game. Pusat hangatnya itu ada di bagian atas, di samping dari kamera belakang. Jadi pas genggam handphone ini nggak kerasa panasnya. Buat baterainya yang 4000 mAh juga nggak seboros yang dibayangin. Malah menurut saya ini masih termasuk hemat. Mentang-mentang masih 28 nanometer yang nggak bisa langsung dinilai kalau baterainya itu bakal deras turun. Untuk screen on time pemakaian saya bisa sekitar 5-6 jam. Dan untuk ngecas baterainya, pakai charger bawaan yang cuma 5 volt 1 ampere, ini makan waktu yang lama. Dari 14% sampai full, itu sekitar 4 jam. Untuk bagian sensornya, ini dipangkas. Giroskop udah pasti nggak ada. Terus auto brightness juga nggak ada. Multitouch-nya cuma bisa sampai 5 jari aja. Untuk sensor fingerprint-nya, itu nggak terlalu cepet ya. Cuma ya masih mending ada. Dan face unlock-nya juga ada. Untuk UI di handphone ini bisa jadi poin plus juga, karena lumayan stabil, ringan, dan pengelolaan dayanya baik. Nggak dicantumkan sih dia pakai UI apa, cuma saya rasa ini handphone pakai UI dari XOS-nya Infinix. Tapi ada beberapa fitur yang nggak ada, misalnya dark mode, game mode, gesture, cuma untungnya fitur split screen masih ada, tema, floatball juga ada. Bisa dibilang ini XOS versi light ya. Terus dapat updatean juga, tapi saya baru dapat cuma updatean minor aja di security patch dan perbaikan bug. Performa untuk penggunaan sehari-hari di handphone ini ternyata masih lumayan. Cuma kalau untuk multitasking itu terbatas karena RAM-nya yang cuma 2 GB.
Kadang aplikasi yang di-minimize pas balik lagi itu ngulang dari awal. Mungkin emang dari sistemnya yang di-set kayak gitu, supaya handphone ini bisa tetap lancar waktu digunakan. Ya, secara keseluruhan, handphone ini masih layak untuk pemakaian sehari-hari. Macam chatting, sosmed, nonton video, main game juga ya masih bisa, asal jangan dibuat turnamen aja gitu. Desainnya juga masih lumayan, apalagi buat yang lagi cari handphone berukuran lumayan compact. Misalnya buat handphone kedua juga masih layak. Dan karena paket penjualan di dalam boxnya udah lengkap, dapat case, screen protector, masih dapat earphone, dan dapat adapternya, ini cocok buat yang mau beli handphone tinggal pakai. Oke, mungkin itu aja pembahasan dari itel Vision 1. Kalau masih ada pertanyaan atau info tambahan, silahkan komentar ya. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Silahkan di like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.